Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang keberapa ini Bapak Ibu ya? Sampai enggak terhitung harinya ya. Iya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dapat mengoptimalkan selama keberadaan kita di tanah haram, di Nabawi, adalah nikmat dan anugerah yang begitu luar biasa. Di bulan Sya'ban ini kita mendapatkan rezeki untuk dapat berziarah. Tentu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan semakin mempersiapkan kita ya menjelang kedatangan bulan suci Ramadan nanti insyaallah. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, meskipun kita kemarin siang semua sudah mulai terasa kita terasa pecah-pecahnya, bibir-bibir dah mulai pecah ya. Ternyata di luar dugaan kita bulan Maret lebih dingin dari bulan lainnya. Jadi alhamdulillah ini sejak kemarin sudah mulai cuacanya sedikit ya kita lebih panas sedikit ya, hangat ya. Sehingga mudah-mudahan ini insyaallah akan senantiasa membantu kita ya dalam rangka untuk kesempurnaan amal ibadah kita. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian, saya tidak henti-hentinya untuk terus mengingatkan ya. Insyaallah kita tetap menjaga kesehatan kita, kemudian juga makannya kita, rehatnya kita, karena nanti kita baru hari Rabu ya. Insyaallah hari Rabu kita siang ya, kita akan mulai mengawali prosesi ibadah umroh kita ya, ibadah umroh kita. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan insyaallah. Untuk kita mengoptimalkan waktu demi waktu yang Allah karuniakan, maka pagi hari ini dan esok lah insyaallah ya, hari ini akan kita manfaatkan kajian, besok kita akan manfaatkan untuk pemantapan ya, sebelum kita berangkat ibadah umroh. Pemantapan manasik ya yang akan kita laksanakan, insyaallah kita akan mantapkan besok. Untuk hari Rabu sudah kita full untuk persiapan ya keberangkatan. Jadi hari ini, pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas Bapak Ibu sekalian. Saya ingin dan teringat ya setiap kali kita di Masjid Nabawi ini untuk menghadirkan rasa rindu dan cinta kita ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab beliau, Bapak Ibu sekalian, cintanya kepada kita ini tidak dapat kita ukur dengan apapun. Semuanya yang diingat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi ini diantara sempurnanya iman. Tidak sempurna iman kita sehingga kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita dengan apapun. Kalau kita mencintai Rasul, Allah pun akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepadaku, maka ikuti aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya aku akan mencintaimu dan aku akan mengampunkan dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
saat kita berada di kota Nabi yang seluruh ya kaum muslimin merasakan ya, perasaannya sama. Ketika kita berada di Madinah seperti ini, ketenangan, kedamaian, penduduknya itu sedikit berbeda, dan itu diakui oleh orang-orang Saudi sendiri ya. Setiap kali datang ke kota Madinah ini suasananya berbeda. Dan ini bukan karena apa? Karena keberkahan Allah. Jadi subhanahu wa ta'ala, di mana kota Madinah ini bersemayam dan dimakamkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan petunjuknya. Dari sini cahaya Islam ini bermula kembali menyebar ke seluruh dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan iman dan sumbernya berada di kota ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit bercerita terkait detik-detik akhir perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini. Rasulullah SAW ketika beliau mulai merasa ajalnya dekat ya, beliau sudah memiliki firasat. Jadi ada firasat, ada suasana perasaan hati yang beliau rasakan, dan ini yang kemudian ditangkap ya oleh istri Nabi, para sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Di antara yang ditangkap oleh para sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, tahun di mana beliau diwafatkan yaitu tahun 11 Hijriah. Beliau diwafatkan oleh Allah pada tahun 11 Hijriah. Tidak biasanya beliau di tahun itu beriktikaf sampai 20 hari. Ya, iktikaf Ramadan seperti Ramadan kita, beliau 9 kali bertemu dengan Ramadan. Tahun ke-11 Hijriah itu beliau iktikafnya 20 hari. Padahal biasanya 10 hari. Ya, ini. Alhamdulillah kita setiap tahunnya iktikafnya berapa hari, Pak? Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi lah. Beliau 10 hari setiap tahunnya. Bahkan di tahun 11 Hijriah itulah beliau itikafnya sampai 20 hari. Maka dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan ditangkap, tidaklah ini kecuali isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ajalnya dah semakin dekat. Ditambah lagi Nabi panggil Siti Fatimah. Lalu kemudian disampaikan tahun ini, tahun 11 Hijriah di bulan Ramadan itu, malaikat Jibril menyimak lalu mengulangi, mengecek kembali hafalan-hafalanku sampai 2 kali. Dan tidaklah ini kecuali tanda dekatnya ajalku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala hendak mewafatkanku. Maka itu yang membuat Siti Fatimah menangis ya. Beliau menangis yang luar biasa. Tapi kemudian Nabi SAW menghibur kepada Siti Fatimah dan diberitahukan, Bapak Ibu, engkau adalah di antara anggota keluargaku yang paling cepat nanti menyusulku. Jadi anggota keluarga Nabi yang paling cepat menyusul Nabi adalah Siti Fatimah. Dan benar, 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat, ternyata Siti Fatimah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah mulai dirasakan dan tampak secara jelas ya ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada. Haji wada ketika beliau melempar jumroh ya. Kalau haji itu ada lempar jumroh ya Bapak Ibu, tapi nanti kalau kita umroh nggak ada lempar jumroh ya. Jadi yang membedakan haji dari umroh ini nggak ada lempar jumroh, tidak ada Arafah, yang tidak ada mabit di Mina, di Muzdalifah ya. Nah ini haji, mudah-mudahan insyaallah kita selalu berdoa ya, dan ini menjadi pengantar ibadah umroh kita, nanti dimudahkan untuk kita dapat melaksanakan ibadah haji insyaallah. Amin, dipanjangkan umur kita. Nah Nabi SAW ketika lempar jumroh, beliau sambil mengatakan, ambil daripadaku manasik kalian, karena aku tidak yakin. Jadi karena aku mengira bahwa aku tidak dapat lagi berhaji kecuali pada haji ini. Artinya haji ini adalah haji
terakhirku, kata Nabi SAW. Nah, ini juga isyarat-isyarat yang ditangkap oleh para sahabatnya. Lebih-lebih pada hari tasyrik itu Bapak Ibu, hari di mana melempar jumroh ya, mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, yang sering disebut dengan hari raya tasyrik ya. Di hari tasyrik itu turun ayat yang menunjukkan sempurnanya misi dan tugas Nabi. Diturunkannya surat An-Nasr. Surat apa Bapak Ibu? An-Nasr. Ada yang hafal nggak surat An-Nasr apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu diturunkan pada haji wada ketika Nabi berada di hari-hari tasyrik di Mina. Jadi yaitu janji Allah akan kemenangan, telah datang kemenangan, kota suci Mekah sudah dibukakan, maka manusia datang masuk dalam Islam berbondong-bondong. Banyaklah engkau bertasbih wahai Muhammad, dan bacakanlah istighfar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Jadi para sahabat, bahkan Ibnu Abbas ya, beliau juga mengatakan ini ayat sesungguhnya menunjukkan dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu itu kalau sudah sempurna, maka dia akan cenderung untuk turun ya. Setelah kuat lemah, setelah tinggi turun, setelah sempurna akan ada yang berkurang. Maka itu yang difahami oleh Ibnu Abbas, dan ini adalah dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengatakan surat An-Nasr itu adalah surat bela sungkawanya Allah. Jadi surat Na'yu, An-Na'yu itu bela sungkawa ya, yang menunjukkan bahwa Nabi ini ajalnya sudah dekat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq menangis, beliau menangis. Karena apa? Pada saat manusia bergembira disempurnakannya ajaran Allah Subhanahu wa taala, ternyata difahami ini enggak lama lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang tanda-tanda. Dan ketika di perjalanan Nabi sallam, perjalanan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah itu ya, di haji wada di antara Mekah dan Madinah. Di antara Mekah dan Madinah ada tempat namanya Khum. Tempat apa namanya Ibu? Yang namanya Khum ya. Disebutkan di dalam catatan hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengisyaratkan berkhutbah ketika rehat antara kota Madinah dengan kota Mekah, mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya aku ini tak lebih manusia biasa, dan sudah dekat utusan Tuhanku memanggilku, lalu aku akan mengijabahnya. Maksudnya utusan Tuhanku itu apa? Malaikat Israel, malaikat maut. Jadi sudah dekat malaikat maut itu nanti akan menjemputku dan aku akan memenuhi panggilannya. Jadi semua isyarat-isyarat ini didapatkan dalam perjalanan-perjalanan haji wada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutlah dengan haji wada ya, yaitu haji di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpisah ya dengan para sahabat. Dan puncaknya Bapak Ibu sekalian dicatat ya dalam sejarah bahwa terutama setelah di bulan Safar ya. Jadi di bulan Safar di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melayat ya seorang sahabat. Ada sahabat yang meninggal dan beliau kemudian melayatnya, dan ketika beliau menyampaikan pesan ya, pesan ini disampaikan ya, menyampaikan pesan kepada para sahabatnya setelah melayat seorang sahabat yang dimakamkan di Baqi. Beliau menyampaikan sabda ini Bapak Ibu sekalian, apa? Bahwasanya qad utitu mafatiha khazainad dunya, kata beliau, aku ini diberikan oleh Allah kunci-kunci dunia.
Jadi kunci dunia ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khulda fiha, dan ditawarkan kekal di dalamnya. Bapak Ibu, kalau kita ditawarkan dunia milik kita, lalu kita nggak akan mati, kira-kira terima nggak ya? Mungkin kalau kita, oh itu yang saya mau, nggak mau mati kata kita kan, apalagi kita kekal mendapatkan kekayaan, kunci-kunci dunia itu diberikan kepada kita. Nah, Nabi ketika setelah melayat seorang sahabat di Baqi itu mengatakan itu, "Tsummal jannah," kemudian Rasul menawarkan kepadaku surga. Ini, "Tsumma khuyyirtu," aku kemudian diberikan pilihan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa kata Nabi sallallahu, maka aku lebih memilih yaitu Allah dan surganya. Maka para sahabat itu memahami, oh, Nabi sedang diberikan pilihan antara kekal hidup di dunia dengan seluruh kunci-kunci dunianya, atau engkau lebih memilih surga ya, dan juga kekekalan di dalamnya. Dan Nabi SAW memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa isyarat yang tercatat ya di dalam Sirah Nabawiyah, tercatat dalam hadis-hadis yang sahih. Semuanya saya sampaikan, ini ada ada referensinya semuanya, bahwasanya ini adalah isyarat-isyarat, tanda-tanda yang menjadi firasatnya Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama lagi beliau kemudian akan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, tepatnya di hari 29 ya, disebutkan ya, 29 Safar. Jadi Nabi jatuh sakit. Beliau sakit pada tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriyah pada hari Senin. Itulah awal Nabi sakit setelah beliau melayat jenazah. Jadi siangnya melayat jenazah, pagi harinya beliau mulai sakit. Jadi setelah menyampaikan pesan itu ya, dan beliau hampir boleh dikatakan selama lebih kurang 11 hari masih sempat beliau mengimami. Beliau sakitnya itu 13 hari. Sakitnya beliau adalah 13 hari. 11 hari beliau masih sempat menjadi imam. 3 hari terakhir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak diberikan kemampuan untuk untuk beliau mengimami sholatnya. Jadi sekalian, Imam Bukhari beliau meriwayatkan, Imam Bukhari, kita ingin menapak tilasi ya bagaimana perpisahan Nabi dengan kita ini, dari detik demi detik, dari minggu demi minggu, pekan demi pekan, bahkan semuanya termaktub dan ditulis ya oleh para sahabat-sahabat, disampaikan lalu disampaikan melalui riwayat-riwayat yang ada. Disampaikan di pekan terakhir, Bapak Ibu sekalian, di pekan terakhir, minggu terakhir ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau menceritakan ya, beliau menceritakan bahwa awal sakit Nabi itu ketika berada di rumah Maimunah. Beliau ada beberapa istri, salah satunya adalah namanya siapa Bu? Maimunah. Jadi awal sakitnya itu di rumah Maimunah. Beliau itu sangat-sangat disiplin ya ibu-ibu sekalian untuk menggilir. Jadi setiap harinya itu karena istrinya banyak ya. Jadi beliau menggilir, tapi jangan ya, beliau itu orangnya paling adil Bu ya. Orangnya paling adil. Beliau ketika sakit itu kemudian minta izin. Masih sempat bertanya ya, bertanya, ini siapa hari ini, giliran siapa, di tempat siapa begitu. Beliau itu biasanya mulainya dari habis asar, sebentar-sebentar, tapi dikitari semuanya. Jadi beliau itu keliling ya, keliling di kamar-kamar. Dulu kan rumah Nabi itu berupa kamar Bu, namanya disebut dengan hujurat. Apa Bu namanya? Hujurat. Makanya ada surat namanya surat 49, itu surat hujurat. Kamar-kamar Nabi dan rumah-rumah para istri Nabi itu seperti kamar-kamar kecil begitu. Termasuk yang sekarang ini menjadi makam Nabi itu adalah kamar Aisyah radhiyallahu
anha. Petak kecil ya. Itulah kamar Nabi, sampai di situ beliau wafat dan sampai hari ini beliau makamnya di tempat itu. Maka ibu-ibu ketika di minggu terakhir itulah beliau minta izin untuk dirawat di salah satu kamar para istrinya atau istri Nabi, dan Nabi minta izin untuk dapat dirawat di kamar Aisyah radhiyallahu anha, maka diizinkan. Nah inilah Nabi ya Bapak Ibu sekalian, beliau walaupun beliau punya kekuasaan ya, tapi beliau itu orangnya demokratis begitu ya. Beliau itu bermusyawarah. Jadi jangan sampai kemudian menzolimi siapapun ya. Bahkan mungkin ini bagiannya, haknya, tidak boleh. Nabi SAW kecuali minta izin. Nah kalau diizinkan oke, kalau nggak diizinkan ya kita nggak boleh. Nah Nabi minta izin dan diizinkan untuk dirawat di Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pada waktu itu dalam riwayat Bukhari itu disebutkan Nabi dipapah oleh yang namanya Fadl ibnu Abbas dan juga sahabat Ali. Dari kamar Maimunah beliau dipapah ke kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana keadaan sakitnya Said Al-Khudri? Ada seorang sahabat namanya Said Al-Khudri. Beliau sempat menjenguk Nabi SAW. Ketika dijenguk dan didekati, panasnya Nabi itu sampai keluar dari selimutnya. Nabi SAW mengalami sakit yang begitu kuat, sampai panasnya itu dirasakan sampai keluar selimutnya Nabi SAW. Maka sahabat Said Al-Khudri beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik. Wahai Rasulullah, begitu kuatnya sakitmu, begitu panasnya, demam yang begitu tinggi, sampai terasa di luar selimut Nabi SAW. Maka Nabi kemudian mengatakan, inna kadzalik, artinya demikianlah kami para nabi. Para nabi ini kekasihnya Allah, mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Semakin tinggi kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, ternyata semakin berat ujiannya. Maka seseorang itu diuji menurut kadar imannya. Kadar imannya makin kuat, ternyata ujiannya juga makin besar, makin kuat. Tapi kita nggak perlu takut Bu ya. Jadi jangan sampai udahlah kalau begitu kita biasa aja lah. Daripada nanti kalau iman kita kuat ya, lalu kita ujian makin berat. Tidaklah begitu Ibu ya. Insya Allah semakin kuat iman kita, memang ujiannya semakin besar, tapi Allah akan beri kita pertolongan. Allah akan bantu kuatkan kita insya Allah, sehingga kedudukan kita semakin tinggi. Makanya Nabi ketika dilaporkan, dijenguk oleh sahabat Sa'id bin Musayyib, ya Rasulullah, ma asyadda maraduka, begitu kuat sekali ya Rasulullah, sampai aku terasa panasmu itu sampai keluar dari selimutnya. Maka Nabi menghibur dirinya, beginilah memang para nabi dan para kekasih Allah diuji. Yudha'aful bala wa yudha'afu lanal ajr. Jadi ujian itu dilipatkan, ditinggikan, tapi juga balasannya berlipat ya. Balasannya berlipat. Ibnu Mas'ud juga ibu sekalian meriwayatkan. Jadi ketika datang kepada Nabi SAW, menjenguk Nabi. Jadi ibu sekalian, dulu para sahabat begitu ya, menjenguk. Kalau ada yang sakit, kita ini kan salah satu adab sesama muslim, kalau sakit kita menjenguk. Ada 6 kan ibu-ibu, kalau kita hak sesama muslim. Ada yang tahu nggak Bapak? Hak sesama muslim, kalau kita mendapatkan salam wajib dijawab. Kalau kita diundang wajib datang. Kalau ada yang sakit dijenguk, kan begitu kan? Apalagi kalau ada yang bersin diapakan Bu? Ya, kalau kita ada yang bersin mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Jawabannya yarhamukallah, namanya tasmid ya, namanya tasmid. Termasuk juga kalau ada jenazah maka kita harus melayat. Nah sahabat itu begitu. Tapi kalau kita jenguk orang sakit Bu, jangan lama-lama. Jenguk orang sakit ini jangan kita macam kita ngobrol, ndak pernah lama ndak ketemu begitu. Jadi cukup kita kalau datang menjenguk orang sakit itu tujuannya apa? Pertama menghibur, yang kedua mendoakan ya, mendoakan dia, kan begitu.
Fadilahnya apa? Orang yang menjenguk orang sakit itu mendapatkan pahala 70.000 malaikat datang memintakan ampun kepada kita. Itu ya fadilahnya itu. Kita mendoakan kita. Di samping memang Bapak Ibu, kalau kita ini menjenguk orang sakit, subhanallah, kita jadi ingat banyak nikmat ya. Masya Allah, kita ini sehat ya, terasa ya. Saya baru dikasih sikit ya ini. Agak terkilir sikit. Ya Allah, nyamannya, jalannya cepat. Saya kemarin lebih awal ya datang ke masjid, ternyata tersusul Pak Yayan. Pak Yayan pada lebih, Pak Yayan atau siapa kemarin ketemu. 3 kali saya berhenti. Semalam dipijit sama Pak Pak Rizkil ya. Masih mudah-mudahan lah insyaallah. Terasa nikmat ya. Nikmat itu baru terasa kalau dicabut Bu ya. Nikmatnya gigi kapan Bu terasa Bu? Kalau sakit gigi ya. Begitulah ya. Kita dalam hidup ini makanya mumpung sehat ya, kita manfaatkan dalam kebaikan. Nah, Nabi SAW ketika sakit ini dijenguk oleh para sahabatnya dan dirasakan betul ya. Ibnu Mas'ud ketika menjenguk juga sama Ibu. Jadi beliau dikatakan, ya Rasulullah, engkau mendapatkan sakit yang begini dahsyatnya. Apa jawaban Nabi? Benar wahai Ibnu Mas'ud, aku ini diberikan sakit oleh Allah 2 kali lipat dari 2 orang kalian. 2 kali lipatnya dari kita. Jadi subhanallah. Maka kemudian Nabi SAW beliau ketika sakit ya, ini disampaikan juga pesan-pesan Nabi ya. Saya ingin sampaikan detik-detik akhir ya perpisahan Nabi dengan kita ini. 5 hari sebelum beliau wafat, sekalian, 5 hari sebelum beliau wafat ada beberapa pesan utama disampaikan ya di dalam riwayat Bukhari ya. Nabi SAW berikan pesan yang pertama. Ini pesan yang pertama Nabi ketika 5 hari disampaikan kepada kita. Di antaranya beliau mengatakan apa? Amma ba'du, wahai sekalian manusia, orang-orang selain Ansor semakin banyak, sedang orang Ansor ini makin sedikit, sehingga mereka itu tak lebih nantinya seperti garam kalau masuk air ya. Seperti garam ketika masuk makanan, maaf ya, seperti garam masuk makanan yang banyak makanannya. Jadi garamnya sedikit, kalau banyak garam kan nanti asin. Jadi digambarkan orang-orang Ansor nanti makin sedikit, yang pendatang yang banyak. Memang sekarang kan yang Ansor nggak banyak ya. Jadi lalu kemudian Nabi katakan, oleh karenanya kalian harus memiliki kasih sayang kepada mereka. Siapapun di antara kalian yang memimpin, jadi tolonglah berkasih sayang kepada mereka kaum Ansor. Kalau ada yang berbuat baik, jadi maka berikanlah kebaikan, balas kebaikannya itu. Kalau ada yang berbuat jahat, maka ampunkan mereka. Maka ini salah satu pesan Nabi 5 hari sebelum beliau ibu sekalian wafat, itu pesan secara khusus kepada kaum Ansor. Kaum Ansor ini penduduk asli kota Madinah. Jadi penduduk asli kota Madinah yang sangat terkenal ya. Orang penduduk Madinah itu dermawannya ya, terasa sekali. Penduduk Madinah ini luar biasa dermawannya ya kepada kaum muslimin ya. Kaum muslimin. Makanya kita dilarang untuk mencela para sahabat, kita dicela untuk mencela siapapun, apalagi mencela kaum Ansor ya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara pesan Nabi. Kemudian juga pesan Nabi SAW kepada di 5 hari sebelum beliau wafat ini untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam. Jadi 5 hari sebelum wafat berarti hari apa Bu kira-kira? Beliau wafat kan hari Senin kan? Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis. Nah, dan itu dikatakan oleh siapa? Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu menceritakan, bahkan diceritakan di situ ya, saya catat ya dalam saya ingin sampaikan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Yaumul Khamis, wa ma yaumul Khamis. Ini kata Ibnu Abbas, pada hari Kamis itu 5 hari sebelum beliau wafat, hari Kamis. Lalu ketika mengenang hari Kamis itu, sahabat Ibnu Abbas beliau menangis sampai tangisannya itu membasahi tanah.
sampai tangisannya membasahi tanah ya. Saking begitu kuatnya ya tangisan Nabi, tangisan Ibnu Abbas. Kenapa wahai Ibnu Abbas? Rasul sangat kuat pada hari Kamis itu sakitnya, sehingga beliau tidak lagi mampu untuk datang ke masjid dan meminta untuk menuliskan beberapa tulisan. Ini yang disebut dengan wasiat. Hari Kamis itulah tercatat dalam sejarah beliau memberikan 3 minimalnya, 3 minimal wasiat yang diperintahkan untuk ditulis. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang pertama tentang apa? Dicatatnya untuk mengeluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Ini pesan Nabi hari Kamis itu. Dalam riwayat Bukhari sampaikan, keluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Makanya sekarang ibu-ibu sekalian, salah satu nilai keistimewaan Jazirah Arab ini, tidak ada orang musyrik, semuanya orang Islam. Di tanah haram itu dilarang masuk orang kafir, dilarang masuk orang-orang musyrik. Dan ini keistimewaan tersendiri dari tanah haram ini. Jadi tidaklah ada orang yang kafir atau musyrik kecuali nanti tanah haram itu akan memuntahkannya, nggak tahan di sini. Jadi macam kalau misalkan ibu sekalian apa ya, kalau mungkin kita masuk ke dalam ruang yang sangat pengap atau sangat panas begitu kan, kita pengen cepat keluar. Tapi kalau orang yang punya iman malah menikmati ya. Kalau kita punya iman malah rindu ya. Jauh-jauh kita dari ribuan kilometer datang ke sini, kita memang merasakan nikmatnya. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu hawanya, perasaan itu nggak tahan di sini, pengen cepat keluar. Dan inilah nilai keistimewaan dari tanah suci. Dan ini pesan Nabi 5 hari sebelum beliau wafat, keluarkan orang musyrik dari tanah haram. Yang kedua, beliau kemudian memberikan pesan secara khusus untuk memuliakan tamu. Ajizul wafda, jadi binahwi ma kuntu ujizuhum ya. Tolong muliakan tamu sebagaimana aku ketika memuliakan tamu. Jadi ternyata ini menjadi pesan Nabi Bapak Ibu, 5 hari. Makanya kita ini kalau ada tamu bersyukur atau cemberut biasanya Bu? Bersyukur. Harusnya bersyukur ya. Iya, bersyukur kalau ada tamu kan, apalagi tamunya Ustadz ya. Kita undang nanti ke Pontianak Bu ya. Kita siapin apa Bu ya? Disiapin apa Bu? Ikan teri. Kita siapkan ikan teri nanti, memuliakan tamu. Jadi mohon diingat-ingat, ternyata ini pesan Nabi 5 hari sebelum beliau wafat, salah satunya memuliakan tamu. Bahkan dalam riwayat yang lain kan ya Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamu. Memuliakan tamu, kata orang itu tamu membawa rezeki. Nah, tamu itu membawa rezeki. Maka kalau ada tamu ini sedapat mungkinlah kita ini muliakan mereka. Apalah yang bisa kita keluarkan, kita keluarkan. Minimal lah kita dengan kata-kata yang baik. Nah, ini ternyata pesan Nabi yang kedua. Pesan Nabi yang ketiga, nah ini yang diperselisihkan. Jadi para ulama ahli sejarah, mereka menyebutkan Bapak Ibu sekalian ada 3. Yang pertama adalah ada satu riwayat yang mengatakan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat yang pertama. Jadi pesan Nabi ketika sakit 5 hari sebelum wafat, ternyata pesannya tolong jaga, pelihara, jadi pegang erat-erat, kuat-kuat Al-Quran dan sunnahnya. Bagaimana kita pegang macam kita pegang begitu? Enggak, dibacalah Qurannya, kan begitu ya Bapak Ibu. Itu maknanya berpegang teguh. Nah, pelajarilah isinya, itu namanya berpegang teguh. Amalkan kandungannya, nah itu namanya berpegang teguh. Maka kita perbanyak ini, terutama menjelang bulan
Quran ini kan untuk membaca, untuk kita mengkaji. Ya seperti inilah kita mengkaji. Jadi kita mengkaji di antara petunjuk-petunjuk Nabi. Dan Nabi jaminkan kalau selama kita ini berpegang teguh dengan dua kitab suci ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi, insya Allah kita tidak akan tersesat ya. Tersesat ya. Karena ini petunjuk bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan Nabi itu, Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain, untuk meneruskan pasukannya Usamah bin Zaid. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu siapa Usamah bin Zaid ini? Ada yang tahu atau baru kali pertama dengar ini? Usamah bin Zaid ini bapaknya namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sangat-sangat disayang oleh Nabi. Alhamdulillah. Zaid bin Harithah ini sangat-sangat disayang oleh Nabi. Bahkan beliaulah yang dijodohkan oleh Nabi. Ya, dijodohkan dengan siapa? Dengan salah satu putri bangsawan, namanya Zainab binti Jahsy. Padahal Zaid bin Harithah ini Bapak Ibu sekalian mantan budak. Dulu itu kalau dengar istilah budak, bukan budak Pontianak Bu ya. Kalau budak Pontianak ini anak-anak kecil, Ustaz. Jadi orang Pontianak itu bilang anak kecil itu budak. Jadi budak-budak itu maksudnya anak kecil, maksudnya hamba saya. Zaid bin Harithah itu dulu mantan hamba saya yang sudah dimerdekakan oleh Nabi, sangat disayang oleh Nabi, sehinggalah para sahabat itu mengatakan ini anaknya Nabi, anak angkat. Maka Allah turunkan dalam surat Al-Ahzab itu, janganlah panggil Zaid bin Harithah itu anaknya Nabi, panggil dengan nama-nama bapak mereka, saking disayangnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah beliau kemudian dinikahkan dengan bangsawan. Bayangkan itu luar biasanya ya. Dulu seorang sahabat itu begitu ya, taatnya kepada Rasul. Ketika sudah disebutkan kok dijodohkan dengan Nabi, terima itu walaupun mantan budak. Padahal istrinya itu Zainab binti Jahsy adalah bangsawan Quraisy. Dulu bangsawan Quraisy itu Bapak Ibu strata sosial yang paling tinggi, tapi diterima ya, diterima oleh Nabi. Nah beliau punya putra namanya Usamah, baru usia 16 tahun dah jadi panglima, jadi panglima perang. Nah ketika Nabi sakit, beliau itu sedang diutus untuk apa? Melakukan pertempuran menyerbu kaum Romawi dulu itu. Maka Nabi pesannya, tolong teruskan pasukan itu, jangan nanti kalau aku wafat lalu kemudian berhenti. Makanya program pertama setelah Nabi wafat, dilantik Abu Bakar As-Siddiq adalah apa? Teruskan pasukan yang sudah dimulai oleh Nabi SAW. Subhanallah. Beliau pasukan yang pertama kali menghadapi Romawi dipimpin oleh budak baru usia 16 tahun. Kira-kira kalau 16 tahun ini umur berapa Pak? Pak Mustafa ini mantan polisi beliau. 16 tahun itu umur berapa itu Pak Mustafa ya? Kelas berapa itu ya? SMP ya? SMP. Ini dah jadi pemimpin. Luar biasa. Artinya kita diajarkan ya Bapak Ibu sekalian melalui cerita ini, Nabi itu membina generasinya itu bagus begitu. Jadi kepemimpinannya itu berjalan gitu. Sampai anak budak usia 16 tahun udah siap jadi panglima perang. Masya Allah. Kalau anak-anak kita ini masih pandai main game. Perang juga ya. Perang juga. Tapi bukan perang nyata. Ini perang nyata, ini luar biasa. Dan ini pesan Nabi pada hari Kamis itu dicatat oleh Ibnu Abbas ya. Termasuk yang ketiga, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pesannya ini yang sangat terkenal juga ya, untuk tidak menjadikan kuburnya sebagai berhala. Jadi hari Kamis itu, Senin beliau wafat, hari Kamis pesannya ini, tolong jangan jadikan kuburku sebagai berhala. Apa maksudnya kubur jadi berhala? Disembah. Beliau itu takut nanti kalau kuburan Nabi itu macam berhala begitu, berhala, diminta-mintai, lalu kemudian disembah-sembah seperti berhala. Makanya sekarang ini kan dijaga ya sama polisi ya, takut nanti salah niat. Jadi kalau kita ini ziarah makam Nabi, Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan itu mengucapkan salam, lalu kita ya mendoakan.
sudah ya. Tapi tidak minta kepada Nabi ya. Nah ini yang takutnya Nabi itu, nanti ada umatku di akhir zaman malah minta-minta kepadaku. Nah ini yang diingatkan Nabi di hari Kamis itu. Maka inilah Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh para sahabat ya kepada kita. Nah Nabi masih sempat di hari Kamis itu sholat maghrib. Hari Kamis, 5 hari sebelum beliau wafat masih sempat. Dan itulah sholat terakhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disabdakan oleh para sahabat, sempat membaca surat Al-Mursalat. Isya'nya, waktu Isya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Padahal para sahabat ini sudah menunggu. Jadi setiap kali beliau mau berangkat, beliau minta kepada Aisyah, tolong Aisyah siapkan bejana atau air begitu. Aku ingin basahi kepalaku agar aku bisa keluar mengimami para sahabatku. Setiap kali beliau habis air, pingsan lagi. Setiap kali beliau manusia ada pada sholat, belum ya Rasulullah, tolong minta aku air. Diguyur lagi badan Nabi dengan air, pingsan lagi. Sampai 3-4 kali begitu. Itu waktu sholat Isya. Sehingga Isya'nya Nabi itu agak terlambat. Setiap kali beliau siuman, yang diingat, sahabat sudah pada sholat belum? Sahabat sudah pada sholat belum? Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Nabi minta air lagi. Kebayang gak Bapak Ibu sekalian? Jadi begitulah semangatnya Nabi. Beliau walaupun sakit yang sangat kuat, hampir boleh dikatakan tidak pernah tinggal sholat jamaah. Tidak pernah tinggal beliau sholat jamaah. Beliau sangat sekali menjaga jamaahnya itu. Sehingga akhirnya pas yang keempat kalinya beliau tidak mampu lagi, baru beliau memerintahkan tolong Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami. Nah, mulai dari hari Kamis, Sabtu, jadi Ahad ya, ini sampai hari Senin akhir. Beliau yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. 3 hari sebelum beliau wafat, hari Sabtu tepatnya, ini diriwayatkan oleh sahabat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, hari Sabtunya beliau berpesan dan didengar oleh sahabat Jabir. Apa kata beliau, ibu-ibu sekalian? Aku mendengar dari Nabi SAW qabla wafatihi bi thalathin. Aku mendengar Rasul 3 hari sebelum beliau wafat itu, beliau berpesan apa? La yamutunna ahadukum. Janganlah sekali-kali kalian ini meninggal kecuali wa huwa yuhsinudzan, husnudzan kepada Allah. 3 hari sebelum wafat beliau menyampaikan ini. Dan ini Bapak Ibu penting, terutama jadi kalau kita nanti menjenguk orang sakit yang sekiranya tidak ada lagi harapan, ya, tidak ada harapan untuk sembuh, ya istilahnya tinggal nunggu waktu. Atau juga nanti kita pun akan mengalami yang sama kondisi ini. Maka salah satu ibadah yang paling utama saat kita dalam keadaan sakit, saat kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah husnudzan. Apa Bapak Ibu? Husnudzan, berbaik sangka bahwasanya Allah akan merahmati kita, bahwasanya Allah akan berikan kesembuhan kepada kita, bahwasanya Allah akan memudahkan kita, Allah akan mengampunkan kita, Allah akan memasukkan kita dalam surganya. Itu namanya husnudzan. Jangan sekali-kali ada prasangka buruk kepada Allah. Bapak Ibu, Allah tergantung prasangka kita, ya. Allah ini tergantung prasangka kita. Makanya kita dilarang oleh Allah untuk berprasangka buruk. Jangan sekali-kali berprasangka buruk. Maka kita nggak boleh menyialkan kan. Sial nanti, sial betulan kita, ya kan? Hari sial, nanti kita dapat sial itu. Susah hari ini, susah betul kita. Karena Allah tergantung prasangka kita. Makanya yang paling diperlukan saat orang menjelang meninggal itu, kalau kita datang, misalkan Bapak Ibu kita datang menjenguk orang sakit, yang kita besarkan hati itu apa Bapak Ibu? Yang kita besarkan adalah jiwanya, hatinya. Insya Allah Bapak tenang Bu, Allah akan berikan kesembuhan, Allah akan berikan ampunan, Allah akan ringankan. Nah begitu, beri harapan. Jangan kita, Bu, kayaknya ibu ini udah nggak lama lagi ini ya, nanti sudah mati nih kayaknya ibu ini.
Jangan buat kita orang itu jadi ciut hatinya, ya. Ya, kita tidak punya harapan begitu. Beri harapan sesulit apapun. Inilah namanya ibadah husnudzan. Jadi ibadah paling ringan tapi luar biasa dampaknya. Pokoknya ibu-ibu sekalian, kita ini kalau mendapatkan apapun dalam hidup ini husnudzan. Jadi husnudzan. Misalkan kita tahu nih orang dulunya seperti apalah. Mungkin tidak ada betulnya. Jangan pula ketika kita datang menjenguk, Bapak ini neraka ini, udah tahulah saya ini Bapak ini seperti apa dulu. Tidak boleh, Bu, ya, tidak boleh. Tetap beri harapan. Insya Allah Allah akan berikan ampunan. Allah akan cuci semua dengan dosa-dosa yang lalu. Tetap kita husnudzan, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Nabi ini untuk memberikan harapan kepada kita, ya Bapak Ibu. Ada seorang ayah ngumpulkan anaknya. Hadisnya sahih. Ngumpulkan anaknya semua. Ketika dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, apa dikatakan? Tolong nanti kalau aku meninggal, bakar tubuhku, bakar jasadku. Jadi lalu taburkan ke lautan. Jadi akhirnya pesan ini disampaikan. Setelah kemudian diamalkan wasiatnya, apa kata dalam hadisnya itu? Allah kumpulkan dalam sekejap mata. Disangkanya Allah nggak mampu untuk mengumpulkan yang sudah berserak begitu, ya. Jadi Allah kumpulkan, lalu kemudian ditanya oleh Allah, hambaku, apa yang membuatmu berwasiat seperti itu? Tapi ini wasiat untuk orang dahulu, ya. Diceritakan oleh Nabi tentang kisah orang sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi untuk umat ini Bapak Ibu sekarang sudah nggak boleh, ya. Kita dilarang untuk bakar jenazah, ya, nggak boleh. Bahkan Nabi SAW mengancam siapapun yang membunuh orang dengan cara membakar, membunuh ke binatang begitu, dengan cara membakar, Allah akan bakar dia. Makanya nggak boleh, Bu, ya, kita bakar semut, nggak boleh. Kita bakar apa itu namanya tikus, saking gemesnya kita ini, marahnya ini tikus, ya, suka berulah di rumah. Akhirnya kita siram pakai bensin, lalu kemudian kita bakar sambil kita bersorak-sorai, nggak boleh, itu dilarang. Umat dulu masih ada, tapi umat sekarang nggak boleh membakar binatang, itu nggak boleh. Nah, setelah dikumpulkan itu, ternyata ya Allah, aku tahu masa laluku, banyak dosaku, aku nggak punya dosa, nggak punya amalan sedikit pun, sehingga aku itulah berpesanku kepada anak-anakku, yang aku sangka mudah-mudahan aku akan bebas daripada siksaanku. Kenapa kau lakukan itu? Aku takut dengan siksaanmu, ya wahai Allah. Maka Allah katakan, apakah karena takutmu kepada siksaanku? Iya ya Allah. Maka Allah katakan, aku ampunkan semua dosa-dosamu. Bayangkan nih. Jadi dalam hadis itu, sedikit pun tidak punya amal, dosanya banyak, sehingga dia itu merasa takut dengan azab Allah. Tapi gara-gara takut azab Allah, ternyata malah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis seringkali diangkat oleh para ulama, beri mereka harapan. Jadi beri mereka harapan, jangan sampai kita memutuskan harapan kepada mereka. Jadi sekalian, saya ingin sampaikan yang terakhir, 2 dan 1 hari menjelang Nabi wafat. Jadi Nabi menjelang beliau wafat, sehari beliau sebelum wafat, berarti hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Hari Ahad, Senin beliau wafat. Beliau lahir hari Senin dan diwafatkan juga hari Senin. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal dan beliau wafat juga di Rabiul Awal. Hari Ahad ini apa yang dilakukan Nabi dalam riwayatnya dan disampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, beliau memerdekakan semua budak-budaknya. Dulu, Bu, ya, ada budak, Bu, masih, Bu, ya. Dulu itu ada hamba saya. Di zaman itu masih ada orang kalau kalah perang, ya, orang itu menjadi budak. Anak yang lahir dari orang tua yang budak juga, Bu, budak. Tapi Islam nggak ridho dengan perbudakan. Tandanya apa? Banyak kifarat itu dengan cara merdekakan budak. Yang pertama, merdekakan budak, merdekakan budak. Ya, orang yang misalkan membatalkan sumpahnya, merdekakan budak. Orang kalau membayar dam, merdekakan budak, ya. Banyak sekali, ya. Li'an, merdekakan budak. Zihar, merdekakan budak. Itu banyak sekali. Jadi artinya itu yang menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya tidak meridhai itu. Cuma dulu masih ada itu perbudakan. Nah, Nabi hari Ahad itu perintahkan apa? Semua budak-budak beliau
dimerdekakan semuanya. Apa yang kedua? Menginfakkan semua hartanya. Subhanallah. Jadi ada pesan kepada Sayyidah Aisyah, masih ada apa kita? Itu diperintahkan untuk beliau keluarkan semuanya. Apa isyaratnya Bapak Ibu? Nabi ingin menghadap oleh Allah tanpa beban. Tanpa beban, ingin bersih semuanya, tidak ada sangkut paut dengan dunia. Itulah pesan-pesan akhir Nabi SAW di hari Ahad. Nah di hari Senin Nabi SAW di waktu sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh hari Senin. Jadi Nabi SAW sempat membuka tirai, dan digambarkan oleh para sahabat. Dulu kan kita sama-sama tahu ya, Nabi rumahnya dengan masjid ini kan jadi satu kan. Jadi tirainya kamar Siti Aisyah dibuka sambil nengok. Para sahabat meriwayatkan, kami melihat wajah Nabi seperti lembaran mushaf, saking lembutnya dan begitu bercahayanya Nabi SAW. Dan itulah Nabi dilihat oleh para sahabat terakhir kalinya. Membuka tirai, Nabi senyum. Para sahabat hampir saja beliau ketika melihat itu menghentikan sholatnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ingin mundur. Karena apa? Mempersilahkan Nabi untuk jadi imam di hari Senin subuh itu. Maka Nabi berikan isyarat, tolong kalian diam di tempat. Nabi sambil senyum, Nabi melihat para sahabatnya, dan Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan untuk melanjutkan sholatnya. Seakan-akan ini adalah pandangan terakhir Nabi untuk seluruh para sahabatnya dan kaum muslimin. Beliau sangat puas ya, karena apa yang beliau rintis, apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau tanamkan betul-betul sudah dipegang oleh para sahabat-sahabatnya. Dan pada hari itulah Nabi SAW wafat. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di hari duha ya, Nabi SAW wafat hari Senin waktu duha seperti ini. Waktu duha ya duha seperti ini sampai sebelum, tepatnya jamnya tidak ditentukan, tetapi duha hari Senin. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan pada waktu itu Nabi sangat kuat sekali, sakitnya semakin kuat. Lalu Nabi meminta air. Begitu panasnya, tangan Nabi dimasukkan, lalu kemudian dilumurkan ke dalam badannya. Jadi sambil mengatakan, betul-betul maut itu ada sakaratnya. Berkali-kali masukkan, kemudian ditutup wajah beliau saking panasnya, dibuka tutup, buka tutup. Begitu Nabi SAW. Dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ada masuk seorang sahabat sambil membawa siwak. Disebutkan adalah Abdurrahman. Abdurrahman itu saudaranya Siti Aisyah. Jadi Abu Bakar punya putra namanya Abdurrahman, punya putri juga namanya Aisyah. Abdurrahman ini bin Abu Bakar masuk ke kamar Nabi sambil membawa siwak. Bawa siwak, siwak yang dari kayu arok itu. Nabi SAW kemudian melihat itu, beliau pengen bersiwak. Itu bayangkan ya, sampai detik-detik terakhir itu masih sempat untuk minta siwak. Siwak Nabi cuma terlalu keras. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tolong siwaknya digigit oleh Siti Aisyah. Makanya itu yang membuat Siti Aisyah itu begitu bangga. Aku bangga di akhir-akhir masa hayat Nabi itu dengan dua. Satu, beliau meninggal di atas pangkuanku. Beliau meninggal di atas pangkuan Siti Aisyah. Yang kedua, bercampurnya air liurku dengan air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kemuliaan Siti Aisyah. Kemuliaan Siti Aisyah. Di kamar Nabi beliau wafat, di pangkuan Nabi beliau wafat, bercampur air liur Nabi dengan air liur Siti Aisyah, digigit-gigit. Lalu kemudian menjelang wafatnya Nabi masih sempat bersiwak dengan siwak air liur Siti Aisyah juga, dilembutkan, digigit-gigit kan Bu ya. Itu seperti macam itu Ustaz Fawaid itu digigit-gigit begitu. Berkah loh Bu itu. Doanya manjur beliau. Masya Allah, beliau langsung praktekkan. Jadi begitu Siti Aisyah meriwayatkan. Sambillah Bapak Ibu sekalian, beliau dalam keadaan seperti itu berpesan dengan dua. Apa pesannya? Kata Aisyah,
tidak aku dengar dari pesan Nabi sampai di tenggorokan yugharghir. Dua yang diulang-ulang Nabi. Apa kira-kira yang sering kita dengar pesan Nabi tentang apa Bapak Ibu? Pertama tentang sholat. Jadi Siti Aisyah langsung mendengar pesan Nabi sampai detik-detik terakhir masih mau menyerukan kita, mengingatkan kita. Jadi tentang apa? Yang pertama masalah sholat. As-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, sholat. Ini yang luar biasa. Maka mengingatkan kita sekali lagi, urusan kita ini sholat. Kalau yang lain Bapak Ibu, puasa bisa gugur, betul? Ya kan? Kalau ibu-ibu lagi sedang datang bulan, tidak wajib puasa, kan begitu kan? Haji gugur. Ya, apalagi? Ya kalau nggak kita nggak mampu, ya gugurlah haji kita. Yang lain masih bisa gugur. Ya zakat, kalau yang mampu, nggak mampu gugur. Tapi khusus sholat, nggak gugur. Maka ini yang pesan Nabi yang luar biasa. Jadi batas kita dengan agama ini adalah sholat ya. Karena Nabi memintakan kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita punya anak-anak, kita punya putra, biasakan mereka untuk sholat ya dari umur 7 tahun. Boleh dipukul umur berapa Bu Pak? 10 tahun. Memang kita harus cerewet Pak, betul. Harus cerewet kita dengan anak-anak kita. Nggak apa-apa. Dek, udah sholat belum? Bang, udah sholat belum Bang? Nggak apa-apa. Tapi nanti pesan-pesan itu ya Bapak Ibu sekalian, kita ini kadang-kadang punya pengalaman. Saya pribadi juga punya pengalaman. Saking malasnya sholat dulu waktu kecil, saya dikurung di dapur sama orang tua saya. Tapi dulu waktu kecil perasaannya marahnya luar biasa kan. Tapi kita ini bersyukur luar biasa setelah dewasa. Coba kalau kita ini dulu nggak sampai dikurung sama orang tua kita, saking pinginnya punya anak yang rajin sholat, mungkin kita nggak jadi seperti sekarang ini. Nah, ini kadang-kadang memang begitu. Nah Nabi SAW itu pertama itu. Pesan yang kedua apa Bapak Ibu? Wa ma malakat aimanukum. Sholat dan yang menjadi tanggung jawabmu. Menjadi tanggung jawabmu. Kalau bapak-bapak laki-laki, istri adalah tanggung jawab bapak-bapak. Anak-anak adalah tanggung jawab bapak-bapak. Para ulama katakan, Bapak Ibu sekalian, ini pesan-pesan akhir Nabi yang harus kita pegang ketika kita berada di Masjid Nabawi ini. Kita di sisi dekat makam Nabi SAW. Nabi pesannya dua aja. Sholatnya kita jaga. Yang kedua, orang yang menjadi tanggung jawabmu. Digandeng antara sholat dan tanggung jawab keluarga, sama kedudukannya. Sholat kita tanggung jawab kita kepada Allah, keluarga ini tanggung jawab sosial kita yang paling pertama. Maka hadirin para suami, jaga istrinya, sholatnya, ya, ibadahnya. Ini jadi tanggung jawab suami ini. Anak-anak kita tanggung jawab kita para suami. Jadi ternyata itu yang pertama kali mesti kita jaga dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kemudian orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita ini tidak kenal petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Bapak Ibu, dalam hadis Bukhari itu sampaikan begini, nanti kalau ada anak yang masuk neraka, yang pertama akan ditanya itu adalah orang tua. Apa yang kau ajarkan kepada anakmu? Apa yang dulu kau contohkan kepada keluargamu? Itu kita ini, yani, yang pertama kali. Jadi maka insya Allah kalau kita tidak sekolahkan anak kita, kita kenalkan baca Quran, kita kenalkan sholat yang baik, mudah-mudahan kita punya jawaban. Allah udah ya Allah, kami kenalkan dia. Tapi kan semuanya ini dalam hidayah itu milik Allah. Jangankan kita, Nabi Nuh anaknya nggak beriman juga kan, Nabi Lot istrinya juga nggak beriman. Tapi setelah ada usaha, jangan nggak ada usaha kita biarkan, kan begitu. Maka hadirin, ini menjadi pesan utama detik-detik terakhir. Sampai yang didengar oleh Aisyah adalah ucapan Nabi Ar-Rafiqul A'la, sambil Nabi menunjuk begini, tangannya ke atas. Ar-Rafiqul A'la. Apa Ar-Rafiqul A'la itu? Teman-teman sahabat yang tinggi. Sampai tangan beliau terkulai, tidak mampu lagi, terkulai. Yaitu ketika menyebutkan Ar-Rafiqul A'la, beliau lebih memilih untuk apa? Untuk bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang berada di di Allah, di langit ya. Ya tentu roh orang yang beriman itu kan di langit ya, diangkat ke langit. Maka ini Bapak Ibu sekalian, detik-detik akhir saya ingin
Mungkin bisa jadi ini kali pertama Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan bagaimana seminggu terakhir ya kehidupan Nabi SAW yang begitu luar biasa ya, perjuangan Nabi selama hidupnya demi kita ya. Makanya layak bagi kita untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya dengan banyak berselawat ya, terlebih ketika kita di Madinah seperti ini, kota Nabi. Yang kedua adalah kita mengagungkan petunjuknya, dan mudah-mudahan ibadah umroh yang kita jalankan ini juga bagian dari petunjuk Nabi. Mudah-mudahan menjadi bukti dan cinta kita ini kepada Nabi SAW. Kami siap ya Allah, walaupun kami jutaan kilometer, mungkin jutaan rupiah kita keluarkan, tidaklah ada harganya kalau kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Bapak Ibu sekalian, syafaatnya Nabi. Ya, kalau semua orang ditanya Bapak Ibu, cinta dengan Nabi, cinta. Tapi tidak setiap cinta itu akan diterima. Harus ada bukti. Maka mudah-mudahan kita ini punya bukti kuat. Ya Allah, kami datang jauh-jauh. Kami ongkos yang begitu besar. Bukan apa kita niatkan, demi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kami ingin menghidupkan, kami ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita punya harapan besar, kita nanti termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi. Ya, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dan sempurnakan dengan doa bersama. Jadi mudah-mudahan Allah berkenan mengijabah ketika kita berada di Masjid Nabawi, kita berada di tanah haram, kita sedang melaksanakan ibadah umroh ya. Kita menjadi seorang musafir ya. Begitu banyak berkumpul kepada kita, insyaallah sebab-sebab dimuliakannya kita dan diijabah ya, diijabah doa-doa kita. Insyaallah mari kita sama-sama mendoakan penuh dengan ketulusan hati dan keyakinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, segala puja serta puji kami ya Allah kami panjatkan semata-mata ya Allah di hadapan-Mu atas seluruh rangkaian nikmat-nikmat-Mu ya Allah, rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, anugerah-anugerah-Mu ya Allah, yang tentu kami tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya ya Allah. Begitu banyak ya Allah kasih sayang yang Kau curahkan selama ini ya Allah, hingga detik ini ya Allah. Engkau takdirkan kami, Engkau pilih kami, Engkau istimewakan kami ya Allah. Dari sebagian banyak ya Allah daripada hamba-hamba-Mu, Engkau izinkan kami untuk datang melangkah ke tanah suci ini ya Allah. Kami bertetangga dengan Nabi-Mu ya Allah. Kami datang di Masjid Nabawi ya Allah, semata-mata ya Allah untuk membuktikan cinta kami di hadapan-Mu. Jadikan ya Allah setiap langkah-langkah kami ya Allah mengangkat derajat kami, menghapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan ya Allah setiap pengorbanan kami ya Allah, pengorbanan waktu kami, pengorbanan biaya kami ya Allah, dan seluruh pengorbanan yang Engkau ya Allah kami berikan kepadamu ya Allah semata. Jadikan sebagai ya Allah sebab syafaat Rasul-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bermohon di hadapan-Mu dengan segenap permohonan. Jadikan ibadah umrah kami, ziarah kami ya Allah ke Masjid Nabawi dan seluruh ibadah-ibadah kami menjadi penghapus dosa dan kifarat atas masa lalu kami ya Allah yang telah kami lakukan ya Allah. Kami mengakui dengan segenap pengakuan ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, begitu banyak kesalahan ya Allah yang kami telah lakukan ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Sungguh kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Sungguh kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Bila Engkau tidak ampunkan, pasti kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang amat sangat merugi ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berharap dengan segenap harapan ya Allah di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kesucian. Di saat Engkau takdirkan kami dapat ya Allah menjalankan ibadah umrah ini ya Allah, datang ke Masjid Nabawi-Mu ya Allah, kami berharap ampunan-Mu semata ya Allah. Kami berharap ampunan-Mu ya Allah kepada kami ya Allah. Telah dekat ya Allah ajal kami rasakan ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah berapa sisa umur yang Kau berikan kepada kami. Maka kami memiliki ya Allah harapan yang begitu besar ya Allah, agar Engkau ya Allah ampunkan dosa-dosa kami,
rahmati kami ya Allah, berilah kami taufik di sisa umur yang kau berikan kepada kami. Jaga iman dan Islam kami ya Allah, jaga solat kami ya Allah, jaga amal soleh kami ya Allah, juga anak-anak kami, keluarga kami yang menjadi harapan-harapan kami. Kami berharap ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan di dunia ini, kumpulkan kami ya Allah bersama keluarga kami, bersama suami dan istri kami, bersama ayah dan bunda kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau takdirkan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang istimewa di bulan yang istimewa menjelang bulan Ramadan ini ya Allah, di Masjid Nabawi-Mu, bertetangga dengan Nabi-Mu ya Allah. Kami berharap dengan segala harapan ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami ya Allah, yang telah membesarkan kami ya Allah. Darah dagingnya mengalir dalam jasad kami ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah, lapangkan alam kubur mereka ya Allah. Izinkan kami ya Allah memuliakan mereka dengan selalu mendoakannya. Allahumma ya Allah, kami bermohon dengan segenap permohonan, berkahi dalam rezeki kami, berkahi dalam keluarga kami, berkahi ilmu kami ya Allah, berkahi ya Allah petunjuk kami ya Allah. Terimalah ya Allah seluruh amal umrah kami, semua amal ketaatan kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk terus ya dapat berziarah ya Allah di masjid-Mu ya Allah. Bagi mereka ya Allah yang belum melaksanakan ibadah haji, mudahkanlah ya Allah mereka untuk datang kembali melaksanakan ibadah haji. Mudahkanlah mereka ya Allah untuk datang kembali melaksanakan ibadah haji. Panjangkan umur dan usia mereka, berilah kesempatan kembali mereka ya Allah untuk datang berziarah ke tanah suci-Mu ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon di hadapan-Mu begitu banyak ya Allah hajat kami. Engkau yang mengetahui ya Allah segenap kebutuhan kami, baik yang kami sampaikan maupun yang tidak kami sampaikan. Engkau lah ya Allah yang maha mendengar, Engkau lah ya Allah yang maha menatap, Engkau lah ya Allah yang maha melihat ya Allah. Kami tidak akan pernah ya Allah merasa ya Allah bosan dan berhenti untuk terus berharap di hadapan-Mu. Sedang Engkau lah ya Allah yang maha mengijabah, yang maha dekat, yang maha mendengar ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon di hadapan-Mu, sampaikan umur dan usia kami di bulan Ramadan yang suci ini ya Allah. Sampaikan umur ya Allah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Sampaikan umur kami ya Allah di bulan Ramadan ini, dan berikanlah kami taufik, kekuatan, istiqamah, keselamatan, kesehatan dan kemampuan ya Allah untuk senantiasa memuliakan Ramadan nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa dan permohonan kita. InsyaAllah kita tutup sebelum nanti ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan bersama. Kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.